Secara mingguan itu kira-kira 3%, secara bulanan tuh 6-7%. Artinya secara stabilnya harga minyak sudah agak dalam tren menurun. Cuman kalau kita lihat bahwa pemerintah mengasumsikan harga minyak tahun depan itu di 95 US dollar per barel, itu menunjukkan bahwa ke depan tuh situasi sangat tidak pasti ya. Sangat tidak pasti, harga minyak bisa saja turun, tapi bukan berarti kemungkinan untuk naik itu tidak ada. Jadi artinya ke depan tuh kita masih akan menghadapi berbagai turbulensi, berbagai ketidakpastian, berbagai guncangan-guncangan yang membuat harga minyak akan sangat fluktuatif, dan itu mencerminkan bagaimana prospek ekonomi ke depan. Masih sangat fluktuatif, sangat tidak pasti, sangat abu-abu. Iya, sangat abu-abu. Mas Bias, kalau kita lihat dengan pernyataan Mas Aji juga sangat abu-abu karena asumsinya untuk ICP Indonesia saja di 2023 itu masih di angka 90 US dollar per barelnya. Artinya ada antisipasi yang dilakukan pemerintah kalau memang harga minyak global ini sewaktu-waktu mengalami kenaikan, ya pemerintah masih akan tetap atau bisa mengantisipasi dengan harga ICP yang sudah diasumsikan sejak tahun ini. Nah, Anda melihat tentunya di tengah ketidakpastian, Bank Sentral juga masih sangat agresif. Seperti apa tentunya? Ini terefleksi juga terhadap aset-aset berisiko. Iya, memang kalau menurut saya dampak dari kenaikan suku bunga dari Bank Sentral di beberapa negara besar gitu ya, itu sebenarnya belum sampai sebegitu signifikannya mempengaruhi demand atau economic growth contraction gitu ya. Tapi memang mungkin komoditas khususnya minyak memang seringkali punya ekspektasi untuk bergerak lebih dulu memfaktorkan apa yang akan terjadi. Dan ini yang membuat kemarin harga minyak turun drastis, walaupun memang masih ada kesempatan dari supply cut ya dari OPEC, dan juga jangan lupa juga kita akan memasuki winter season di mana demand biasanya cukup tinggi gitu. Jadi saya pikir mungkin penurunan harga minyak akan relatif temporer dan tidak akan turun lebih dalam lagi dari level sekarang, karena memang dari sisi demand dan supply masih di level yang cukup defisit gitu ya, dan dampak dari kenaikan interest rate ke demand saya pikir mungkin akan harusnya ada lag sekitar 3-6 bulan. Dalam artian mungkin tahun depan sampai semester pertama itu saya pikir mungkin akan ada perlambatan ekonomi, dan itu baru akan berdampak ke penurunan harga minyak atau harga komoditas secara overall gitu ya. Oke, berarti Mas Aji dengan asumsi ICP pemerintah 2023 di angka 90-an US dollar per barelnya, ini merupakan bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang sewaktu-waktu kan harga minyak ini fluktuasinya besar banget. Bisa turun tiba-tiba, bisa saja juga naiknya lebih kencang. Betul. Ya belajar dari tahun ini lah. Tahun ini kan asumsinya 63, kemudian ada serangan Rusia ke Ukraina yang membuat pasokan juga sangat ketat. Itu seperti tadi Bang Bias bilang, bahwa ini ke depan tuh faktor risikonya bukan berarti turun, tapi malah tetap tinggi loh. Faktor risiko yang tinggi ini akan membuat harga akan masih ada berpotensi naik ke atas seperti tadi Bang Bias bilang. Ini perlu diwaspadai karena APBN 2022 itu sama sekali tidak mengantisipasi harga minyak sampai segininya gitu loh. Karena tadi ada faktor kejutan dari serangan Rusia ke Ukraina. Nah, APBN 2023 mencoba mengakomodasi atau menampung kejutan ini sehingga kemudian tidak membuat tekanan bagi fiskal yang terasa tahun ini kan. Tahun ini kan fiskalnya sangat terasa ya, gara-gara harga minyaknya di atas, sangat jauh di atas asumsi. Kemudian pemerintah harus menambah biaya subsidi dan kompensasi, dan kemudian akhirnya pemerintah memutuskan untuk naikin harga yang membuat tekanan inflasi domestik akan meningkat ya. Jadi semoga tahun depan dengan antisipasi yang lebih awal, lebih dini, dengan menetapkan asumsi harga minyak di 95, maka berbagai kejutan-kejutan pada tahun depan mungkin bisa lebih ditangani dan bisa diatasi. Iya, artinya pemerintah ya semua instrumen digunakan ya untuk tetap mempertahankan posisi dan juga bertahan di tengah ketidakpastian secara global. Tapi Mas Bias melihat bahwa ketika ECB sudah menaikkan suku bunga acuannya 75 basis point, terus juga Bank Sentral Amerika Serikat masih hawkish begitu ya, dan agresif sebenarnya ketika memang melihat kondisi inflasi di Amerika Serikat yang dimana The Fed ini sangat bisa dikatakan agresif untuk menurunkan angka inflasi Amerika sampai dengan ke 2%. Artinya instrumen moneter lah yang akan digunakan oleh The Fed untuk menekan angka inflasi dengan menaikkan suku bunga acuannya. Berarti peluang ini sangat terbuka lebar, berarti ancaman resesi untuk benua biru Eropa dan juga Amerika Serikat juga sangat besar begitu bisa terjadi. Ya, kalau menurut saya cukup besar ya potensinya untuk kita melihat
adanya perlambatan ekonomi yang cukup signifikan atau kita bisa bilang resesi khususnya di awal-awal 2023 gitu ya. Dan ini menurut saya pasti akan langsung direspon sama bank sentral. Dalam artian mereka tidak akan membiarkan ekonominya hard landing dan akan memicu adanya stimulus baru kalau menurut saya. Jadi ini menarik. Sekarang hawkishnya The Fed dan bank-bank sentral di dunia itu akan membuat suku bunga naik, tapi ketika mereka melihat bahwa ekonominya sudah terkontraksi cukup signifikan, bukannya nggak mungkin mereka langsung balik badan, kembali ke dovish stances gitu ya untuk monetary policy mereka. Nah, di sini ketika ini terjadi, mungkin kita melihat akan bisa mungkin terjadi di semester kedua tahun depan, ada risiko lagi harga komoditas akan kembali naik.